Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Baik, langsung saja untuk materi SKI kelas 3 SDMI kali ini kita akan membahas masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Halo, nama saya Tatmuni Ami dengan NIM 126205212129 dengan nomor absensi 20 dari kelas PGMI 4A. Oke, langsung saja. Jadi di dalam PPT yang kakak buat ini terdapat petunjuk penggunaan PPT dan ada beberapa poin yang harus kita klik untuk melihat isi dari poin tersebut. Nah, untuk petunjuk yang pertama yaitu tujuan. Klik untuk melihat tujuan pembelajaran. Langsung saja kita klik ya yang bagian sini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu melalui kegiatan ini peserta didik dapat memahami mengenai kelahiran orang terpuji, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, melalui kegiatan ini peserta didik dapat memahami mengenai Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Yang ketiga, melalui kegiatan ini peserta didik dapat memahami mengenai Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah. Yang keempat, mengenai kegiatan ini peserta didik dapat memahami mengenai Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Dan yang terakhir, melalui kegiatan ini peserta didik dapat memahami mengenai Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Nah, langsung saja kita kembali ya. Lalu menuju petunjuk penggunaan PPT lagi. Yang kedua yaitu materi. Klik untuk melihat materi pembelajaran. Maka langsung saja kita klik ya anak-anak. Nah, di sini ada 5 subbab yang akan kita bahas pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja kita klik ya untuk melihat materinya. Nah, keadaan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Dalam keadaan masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari keluarga miskin, harta, tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Nabi Muhammad SAW adalah cucu Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Nabi Muhammad lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Mekah. Tahun itu disebut Tahun Gajah. Peristiwa diserangnya kota Mekah oleh tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu atau kerikil panas yang dibawa segerombolan burung yang datang terbang berbondong-bondong. Nah, kita klik kembali lagi untuk menuju subbab yang kedua, yaitu Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Jadi, setelah dilahirkan oleh ibunya yaitu Siti Aminah, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan ibu beliau, kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Penghidupannya berubah menjadi baik. Halimah telah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memelihara Nabi Muhammad SAW, Halimah sangat menyayangi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri. Awal mulanya Nabi Muhammad SAW akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun.
Kemudian dengan permintaan Halimah sendiri supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia, Siti Aminah bermurah hati untuk melepaskan anaknya kembali dalam asuhan Halimah. Setelah Halimah memohon agar Muhammad kecil selama 2 tahun bisa dalam asuhannya lagi, maka permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah atau ibu Nabi. Sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun. Nah, untuk sebab yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan Siti Aminah. Jadi setelah sampai waktu 2 tahun bersama Halimah, terpaksalah Halimah menyerahkan Muhammad kepada Siti Aminah. Dan kini Nabi Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun atau setahun kemudian, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini, pertama, untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua, untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau dalam kandungan ibunya kira-kira 6 bulan dan ada yang berpendapat 3 bulan. Umur ayah beliau adalah 18 tahun. Dia tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwariskan oleh putranya. Hanya beliau meninggalkan beberapa ekor unta saja. Mereka tinggal di sana kurang lebih 1 tahun. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Betapa sedih Nabi Muhammad SAW menghadapi musibah atas kematian ibunya itu. Baru beberapa hari saja ia mendengar menghadapi musibah atas kematian ibunya sendiri. Dan baru saja ia mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya sewaktu Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri. Akibatnya dalam usia 6 tahun ia tinggal sebatang kara menjadi seorang yatim piatu. Nah, langsung saja kita kembali dan melihat untuk sebab yang kelima, yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Setelah Siti Aminah meninggal dunia, Nabi tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun. Begitu singkat, keadaan ini begitu berat bagi Muhammad kecil. Maka semenjak saat itu pemeliharaannya diserahkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW tersebut merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi, kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib itu bukan saja merupakan kesedihan besar bagi Nabi Muhammad, tetapi juga merupakan kemalangan bagi segenap penduduk Mekah. Akibat meninggalnya Abdul Muthalib itu, penduduk Mekah kehilangan seorang pemimpin yang kokoh dan bijaksana, berani, cerdas, dan pejuang yang tidak mudah mencari gantinya. Nah, langsung saja kita kembali dan kita klik untuk sebab yang kelima, yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Jadi sebelum meninggal, Abdul Muthalib pernah berwasiat pengasuh Muhammad berlanjut kepada anak-anaknya, paman-paman dari Nabi Muhammad itu sendiri. Diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib merupakan paman Nabi yang mempunyai anak banyak dan penghidupannya termasuk orang yang agak kurang mampu atau miskin. Nabi Muhammad SAW di waktu kecil suka mengembala kambing, kepunyaan orang-orang Mekah, dengan mendapatkan upah. Dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk bisa hidup dengannya. Berniaga atau berdagang adalah pekerjaan sehari-hari Abu Thalib. Kemana saja dia berjalan, seiring diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, Nabi diajak menyertainya. Waktu itu Nabi berusia 12 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW
mulai belajar berniaga hingga dewasa, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang terhadap pamannya itu. Nah, Nabi Muhammad tidak akan pernah terpaut jauh dari pamannya Abu Thalib, karena mereka selalu dekat sejak usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Langsung saja kita kembali pada petunjuk yang awal tadi ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh. Klik untuk melihat contoh pembelajaran atau contoh kuisnya ya anak-anak. Baik, langsung saja kita klik. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi, nanti akan ada jawaban benar dan jawaban salahnya. Jika jawaban benar, maka akan mendapat emot yang sangat menggembirakan ya anak. Apabila salah, maka jawabannya akan mendapatkan emot yang sedih. Nah, contohnya seperti ini. Kita baca dulu ya soalnya. Pada tanggal berapakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Misalnya kita jawab asal saja, misalnya 11 Rabiul Awal. Maka, akan seperti ini ya anak-anak ya. Kita bisa mengklik untuk mencoba lagi. Nah, pada tanggal berapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Yang benar adalah 12 Rabiul Awal. Nah, seperti itu ya anak-anak. Langsung saja kita lanjut. Itu adalah satu contoh yang nanti akan kalian kerjakan pada kuis ya. Baik, selanjutnya yaitu kuis. Klik untuk melihat kuis pembelajaran. Jadi di sini ada kuis yang seperti tadi, caranya juga sama. Kita kerjakan bersama-sama ya. Langsung saja kita mulai kuis. Soal yang pertama, peristiwa apakah yang muncul bertepatan pada saat seorang Nabi Muhammad dilahirkan? A. Tahun Gajah, B. Harbul Fijar, C. Fathul Makkah, D. Isra Mi'raj. Kira-kira yang mana ya anak-anak? Iya, benar. Yang A. Kita coba ya. Wah, hasilnya benar. Langsung saja soal yang kedua. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, ibunya mengasuhkan anaknya kepada seorang wanita Ba'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Siapakah wanita tersebut? A. Siti Maryam, B. Suwaibah al-Aslamiyah, C. Halimah, D. Khadijah. Ayo coba kalian mikir tadi yang benar jawabannya yang mana ya? Iya, Halimah. Kita langsung klik saja ya. Nah, langsung saja kita lanjut ke nomor yang ketiga. Setelah Siti Aminah meninggal dunia, maka saat itu juga pengasuh Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada kakeknya. Nah, siapakah nama kakek Nabi Muhammad tersebut? Nah, jawabannya yang mana ya anak? Abu Lahab, Abu Thalib, Abdul Manaf, atau Abdul Muthalib? Baik, jawabannya adalah Abu Thalib. Coba kita cek sekarang. Nah, benar ya anak. Lanjut kita kerjakan kuis yang keempat. Setelah Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad meninggal, pengasuh diserahkan kepada anaknya yang menjadi paman Nabi Muhammad. Nah, siapakah nama paman Nabi Muhammad tersebut? A. Abu Jahal, B. Abu Lahab, C. Abu Thalib, D. Abdul Manaf. Kira-kira yang mana ya anak-anak? Kita coba klik yang Abu Thalib ya. Wah, ternyata benar. Kita lanjut soal yang kelima. Ya. Soalnya yang terakhir. Waktu berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk kira-kira jawabannya yang mana ya? Apakah bertamasya? Kita langsung coba ya.
Ya, ternyata salah. Kita coba lagi ya anak-anak. Kira-kira jawabannya apa? Apakah menuntut ilmu, mengungsi, atau berniaga? Kita coba yang berniaga ya. Iya, jawabannya benar. Langsung saja kita klik selesai. Nah, kamu telah menyelesaikan kuis tersebut. Terima kasih, sama-sama. Langsung saja kita kembali kepada petunjuk penggunaan PPT tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada rangkuman. Nah, petunjuknya klik untuk melihat rangkuman pembelajaran tersebut. Kita langsung saja klik ya anak-anak. Nah, rangkumannya dapat kita ringkas, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tahun gajah pada tanggal 20 April 571 Masehi. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Siti Aminah, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah disusui oleh Suwaibah, tidak lama kemudian Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun bersama Halimah, pada saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh kembali oleh Siti Aminah. Namun, tidak lama kemudian Siti Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang keempat, yaitu setelah Siti Aminah meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Dan yang terakhir, tidak lama kemudian kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib tadi meninggal dunia. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh anaknya Abdul Muthalib atau yang kini sebagai paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun sampai 25 tahun. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.